Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjut lagi belajar tentang MySQL. Pada video ini kita akan belajar membuat tabel, kemudian memodifikasi tabel, dan menghapus tabel. Itu saja. Pertama, kita akan langsung masuk ke MySQL. Kita menggunakan SAM Control Panel di sini. Untuk instalasi SAM-nya dan pengenalan bisa di video saya sebelumnya ya. Sekarang kita jalankan terlebih dahulu MySQL. Kemudian setelah jalan kita masuk shell. Nah, oke. Saya akan mengatur terlebih dahulu supaya shell font ini cukup jelas untuk kalian lihat. Nah, sudah cukup. Baik, masuk ke MySQL. Oke, di sini kita lihat dulu database-nya. Nah, di sini saya akan sebagai studi kasus ya, kita latihan. Kita akan membuat 3 buah tabel, mungkin cukup satu dulu, kemudian kita akan belajar untuk memodifikasi tabel tersebut gitu ya. Oke, langsung saja. Di sini ada tabel mahasiswa, tabel mempelajari, dan tabel mata kuliah gitu. Oke, kita pertama belum ada database, maka kita buat database-nya terlebih dahulu. Kemudian sudah ada akademik di sini, artinya sudah masuk ke database akademik. Kemudian untuk perintah membuat tabel itu, perintahnya adalah create table, kemudian disusul dengan nama tabelnya. Ini pertama kita akan membuat tabel dengan nama mahasiswa, kemudian dalam kurung nama kolom beserta tipe dari kolomnya. Kita lihat kolomnya ini ada apa aja, yaitu ada NIM, nama, tanggal lahir, alamat, gender untuk tipenya, varchar, date, varchar 100, dan varchar 1. Oke, kita sesuai dengan itu, enter dulu saja biar lebih rapi. Pertama adalah NIM, tipenya adalah varchar, jumlah karakternya adalah 14, koma. Kemudian yang kedua adalah kolom nama, tipe varchar, 30 karakter. Kemudian tanggal lahir, dia tipenya adalah date. Kemudian ada alamat, dia tipenya varchar 100. Kemudian gender, dia varchar 1, karena mungkin gender nanti cukup laki atau perempuan disingkat jadi L atau P. Nah, selesai, tidak perlu koma ya di akhir ya, ini langsung kurung tutup untuk pasangan kurung yang ada di sini ya. Kemudian kurung tutup, titik koma, enter. Nah, query oke. Untuk melihat kita bisa describe nama tabelnya. Nah, ini sudah bisa kita lihat dideskripsikan, ada tabel mahasiswa dengan NIM, nama, tanggal lahir, alamat, gender, dan tipe-tipenya seperti yang tadi kita rencanakan. Ini ya sudah sesuai ya, seperti itu. Nah, kemudian coba kita buat dulu untuk tabel yang lain ya. Kita belajar membuat tabel.
Yang kedua adalah tabel mata kuliah tadi ya. Kita buat tabel kuliah. Oke, agak scroll dulu. Oh maaf, grid table kuliah, kemudian kurung buka, enter, kemudian kode underscore kuliah, tipenya varchar sebanyak 8 karakter, koma, kemudian ada nm underscore kuliah varchar sebanyak 30 karakter, kemudian ada jumlah atau jml underscore sks, dia sebagai int, kurung tutup, titik koma, enter. Oke. Sedikit tips ya, pastikan kalau ada kurung itu selalu ada pasangannya. Contohnya di sini kurung buka, di sini pasangannya adalah kurung tutup di sini ya, sedangkan kurung tutup ini kurung buka ini pasangannya kurung tutup yang di sini. Begitu juga sebelumnya. Nah, ini kenapa ada dua kurung di sini? Karena dua kurung tutup ini, yang pertama adalah kurung untuk tutup yang di varchar ini, kemudian kurung tutup yang kedua adalah kurung tutup untuk di setelah mahasiswa. Begitu ya. Ini juga sama, karena di sini terakhir int ini enggak ada menentukan jumlah karakternya ya, jadi ada kurung buka kurung tutupnya, maka seolah ya memang cuma satu di sini sebagai pasangan dari kurung buka yang ada di setelah nama tabel. Begitu. Kemudian sudah describe mahasiswa, sekarang describe kuliah. Nah, seperti itu hasilnya. Oke. Kemudian berikutnya kita membuat tabel mempelajari. Create table mempelajari. Ini ya. Saya tunjukkan dulu. Ini mempelajari dengan kolomnya ada ID mempelajari, NIM, kode kuliah, kemudian UTS dan UAS, begitu. Oke, kita langsung aja create table mempelajari, kurung buka, enter, kemudian nama kolomnya ada ID underscore mempelajari, dia tipenya adalah int. Oke, kemudian ada NIM, dia tipenya varchar 14, kemudian ada kode kuliah, dia tipenya varchar 8, kemudian ada UTS, tipenya int, dan terakhir ada UAS bertipekan int juga, kurung tutup, titik koma, enter. Oke, sekarang sudah bisa membuat tabel mahasiswa mempelajari mata kuliah. Oke, kita coba lihat dulu. Describe mempelajari. Nah, ya, saat ini kita sudah bisa membuat tabel. Sekarang kita coba memodifikasi tabel, gitu ya. Misalkan kita mau menghapus dulu deh. Misalkan ya, menghapus dulu, nanti gampang lah dibuat lagi. Misalkan kita mau menghapus, jadi perintah untuk menghapus adalah drop, yang dihapus adalah table, kemudian nama tabelnya adalah, misalkan kita mau menghapus, yang mudah dibuat adalah kuliah, gitu ya. Nah, titik koma, enter, gitu ya. Jadi kalau kita lihat show tables itu melihat daftar tabel, di sini tidak ada kuliah, gitu ya.
Nah, kemudian saya akan kasih tip kalau kita membuat sesuatu atau memasukkan perintah sesuatu yang sudah pernah, ya kita tinggal tekan tombol arah atas, kita cari ya, ini create table mempelajari. Oke, create table M kuliah ya, create table M kuliah. Nah, ini create table M kuliah. Kalau kalian tekan tombol arah atas bawah, dicari aja nanti ketemu. Oke, enter. Kemudian kode M kuliah ini tadi saya tekan atas, tekan bawah, itu langsung ke create table M kuliahnya ya. Tekan bawah sekali lagi, sudah ke kode M kuliah. Enter, tekan bawah lagi, sudah nama mata kuliah. Enter, tekan bawah lagi, sudah jumlah SKS. Enter. Nah, sekarang kita lihat lagi, mana, kita lihat aja show tables. Nah, sudah ada mahasiswa mempelajari dan M kuliah. Itu ya. Jadi kita sudah bisa membuat perintah create dan perintah drop, membuat dan menghapus. Nah, ini mungkin yang agak panjang. Kita akan memodifikasi ya. Ada beberapa hal yang bisa kita modifikasi. Yang pertama, mengganti nama kolom, mengganti tipe kolom, atau menambahkan key dan seterusnya. Kita coba pelajari, mencoba untuk membuat menambahkan kolom baru, menghapus kolom, dan mengganti tipe gitu ya. Jadi misalkan nih di tabel M kuliah saya mau menambahkan ya, jadi perintahnya adalah alter table. Jadi kita akan memodifikasi tabel, nama tabelnya apa? M kuliah begitu. Kita mau menambahkan kolom ya, maka perintahnya adalah add, kemudian langsung dengan nama kolomnya, misalkan dosen gitu ya. Misalkan dosen, kemudian tipe dari kolom ini, tipenya misalkan dosen ini menggunakan kode dosen ya, kode dosen yang mana panjangnya mungkin sekitar 15 karakter gitu. Jadi varchar menggunakan kode dosen varchar 15 misalkan seperti itu. Begitu, titik koma, enter. Maka kalau kita describe M kuliah, nah di sini sudah ada tambahan dosen gitu ya, berbeda dengan sebelumnya. Mana sudah kita describe belum ya? Ini ya, describe kuliah, ini nggak ada dosen di sini. Nah di sini sudah muncul ada dosen gitu. Kalau ternyata dosen salah, nggak perlu ada dosen, atau mungkin tipe datanya salah gitu, kode dosen harusnya ditulis dengan integer, ya udah berarti kita alter lagi. Oke, ini sekarang adalah kita coba perintah alter table untuk memodifikasi tabel. Tujuannya adalah mengganti tipe dari sebuah kolom atau field ya. Ini field dosen, ininya salah ya tipenya ya, harusnya diganti dengan integer misalkan. Maka alter table, nama tabelnya adalah M kuliah. Kemudian kalau mengganti berarti atau memodifikasi gitu ya, jadi perintahnya adalah modify gitu, modify kolom. Jadi kita akan memodifikasi kolom. Nama kolom apa yang akan kita modifikasi, yaitu nama kolom dosen. Kemudian yang kita modifikasi itu adalah tipenya menjadi integer, maka di sini integer. Kalau misalkan varchar tapi angkanya perlu diperbesar Pak, varchar tadi 15 ya, jadi varchar 30 ya, bisa aja diganti ya. Jadi sesuai dengan kalian tujuan mengganti tipenya dari yang semula mau diganti apa begitu ya. Jadi di sini dosen varchar
Oh maaf, tadi mau diganti integer ya. Dosen diganti tipenya adalah integer karena kode dosen berupa angka, misalkan begitu. Titik koma, enter. Nah, kita lihat lagi. Nah, dosen sekarang sudah menjadi tipe integer. Begitu. Coba kalau kita modifikasi lagi, yang belum adalah menambahkan kolom sudah, memodifikasi kolom sudah, sekarang menghapus kolom. Coba untuk menghapus kolom, alter table, kemudian nama tabelnya adalah M kuliah. Oke, kemudian drop, menghapus, yang dihapus adalah kolom. Oke, kemudian nama kolom yang dihapus, nama kolom misalkan tadi dosen, jadinya dihapus aja ya, karena tidak ada di rencana awal gitu ya. Kita coba hapus dosen. Oke, enter. Nah, ini sudah query oke. Kita coba lihat lagi describe M kuliah. Nah, dosen sudah tidak ada. Oke, jadi saat ini kita sudah belajar membuat tabel, menghapus tabel, dan memodifikasi kolom tabel, menambahkan kolom tabel, menghapus kolom tabel. Mungkin itu dulu untuk materi yang sekarang ini. Nanti bisa kita lanjutkan di materi yang berikutnya. Kalau ada yang kurang jelas atau mau dicontohkan yang lain, silahkan bisa drop aja di kolom komentar biar langsung saya tanggapi di kolom komentar. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.